Pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pagi ini, kesempatan kali ini kita akan membahas budaya Nusantara. Pertama, kita coba mulai yang terkait dengan bahasan keris ya. Kenapa keris? Karena keris ini sudah ada bersama kita ribuan tahun, tapi kok masih banyak yang belum paham tentang keris, terutama anak bangsa kita. Apa sih itu keris? Lalu kenapa masih banyak orang yang salah paham tentang keris, takut kepada keris? Padahal keris itu adalah warisan budaya asli kita yang menemani kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Tapi nantilah kita coba bahas. Saya bawa contohnya. Nah, kita akan tahu keris biasanya dari perhelatan hajatan pernikahan gitu ya, Pak. Ada keris yang menjadi satu dengan busana yang disewakan oleh pihak pengantin, apa yang dia sebutnya keris sewaannya. Nah, keris sewaan itu tentu hanya terlihat dari luar seperti keris umumnya, tapi ketika kita lihat di dalam, bilahnya ternyata tidak seperti keris yang kita jumpai ketika kita mendapatkan warisan keris dari kakek misalnya atau ayah. Kenapa beda ya? Karena memang keris yang disewakan itu tidak mementingkan bilahnya keris, tapi yang penting kelihatan busana itu busana tradisional dalam perhelatan pernikahan ada memakai keris. Lalu keris itu apa? Kenapa wajib ada di minimal kita melihatnya atau kita memakainya ya? Ketika kita ikut hajatan saudara kita yang menikah gitu. Dan sebenarnya keris itu apa? Lalu kenapa banyak hal-hal yang misterius, lalu hal-hal yang mungkin stigma-stigma negatif yang meliputinya ya, karena ya memang mungkin karena sosialisasi kita yang kita dapat, keris itu dari film-film horor ya, selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang kuasa gelap gitu ya, mistik misalnya gitu. Tapi apakah benar begitu? Nah, kita coba buka satu persatu lembaran-lembaran yang kita bisa baca dari sebuah benda budaya warisan Nusantara yaitu keris. Nah, ini adalah bilah, ini adalah keris. Kalau kita lihat saja dari warangkanya, itu sudah unik karena di belahan dunia manapun tidak ada senjata dengan sarung atau warangka yang mempunyai daunan seperti ini atau mempunyai bagian atas yang melebar seperti tidak. Kenapa hanya keris yang mempunyai? Karena terkait dengan wilayah geografis kita yang tropis. Tropis itu sumuk kalau orang saya bilang, humid alias lembab ya. Nah, karena lembab dan panas, penuh dengan matahari karena khatulistiwa, sehingga kita orang Nusantara itu orang yang berkain. Kainnya tidak dijahit ya, kita sebenarnya zaman kuno itu kita busananya kain yang dililit-lilit. Nah, sehingga senjata kita, terutama senjata yang ikut kita kemana-mana, senjata tikam yang disebut keris ini, tentu warangkanya disesuaikan dengan busana asli Nusantara yang tropis tadi, yang khatulistiwa ya. Kain yang dililit-lilit sehingga kayu warangka ini sebenarnya yang unik adalah ini adalah bentuk untuk menyangkut di pakaian. Nah, inilah yang menjadi secara penampakan. Dari awal ini saya coba masukkan lagi. Ini tidak ada senjata di dunia ini dengan sarung yang seperti ini. Ternyata untuk menyangkutkan di kain. Kebetulan saya pakai kain juga. Pakai kain. Nanti di saudara-saudara kita dari bangsa mereka aslinya berkain dan tidak dijahit. Kain itu dijahit dari berupa sabuk kain atau kain lilitan dan sebagainya, sehingga itu menyangkut. Ada yang memakainya di depan, ada yang memakai di belakang, tapi semua disangkutkan di lilitan kain. Nah, ini adalah keunikan Nusantara yang asli kita dan tidak didapat ditemukan di mana-mana, karena inilah fakta kesetiaan kita, yaitu kita bangsa yang hadir di Nusantara kita ini, archipelago yang tropis, kepulauan ya, unik banyak uap air dari laut-laut. Nah, lalu tadi saya sudah coba cabut. Kenapa cabutnya itu warangkanya yang ditarik? Ada sisi etika juga di sini, karena keris membuatnya cukup rumit ya, kompleks,
dibutuhkan ahli yang membuat keris ya toh, tidak mudah, tidak seras kita menghargai karya itu. Lalu